Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Di pagi ini kembali kami menyapa Bapak Ibu Saudara. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bukit Sion Makale, dari Mazmur 51 ayat 3-8. Namun sebelum kita membacanya, mari kita meminta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan, untuk segala dekapan kasih-Mu yang Engkau perkenankan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur masih diperkenankan untuk menikmati semuanya itu, boleh bangun di pagi yang indah ini untuk menghirup udara yang segar. Kami akan beraktivitas hari ini, namun sebelum itu kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, semoga firman-Mu dapat kami pahami dengan baik dan kami bisa merefleksikannya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 51 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Amin. Firman Tuhan. Tema dari perenungan kita saat ini ialah sadarilah dosamu. Sadarilah dosamu. Semua manusia adalah makhluk berdosa dan tak luput dari kesalahan. Respons terhadap kesalahan inilah yang membedakan kita. Ada orang yang mau mengakui dosanya, lalu kemudian bergegas untuk memohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan yang telah dilakukan. Sebaliknya, ada juga orang yang tidak bersikap demikian. Sepertinya tidak sadar akan perbuatan yang telah dilakukan atas dosa yang dilakukan. Hal ini yang kini membuat perjalanan iman seseorang selalu berlika-liku, selalu penuh dengan tantangan dan tidak pernah sama. Bapak Ibu, bacaan saat ini merupakan doa dan refleksi iman dari Daud, yang mana ia begitu menyesali dosanya dan memohon pengampunan kepada Allah. Secara khusus, doa penyesalan dosa ini terkait penyesalan Daud yang merampas istri Uria, yaitu Batseba. Mazmur 51 ayat 3-8 berisi pengakuan dosa yang sangat indah. Mazmur ini adalah pengakuan dosa dari Daud setelah Nabi Nathan menegur dia karena persinahannya dengan Batseba. Daud mengungkapkan perasaannya setelah ditegur oleh Nathan dengan mengatakan di ayat 3, kasihanilah aku. Dan hal ini menandakan bahwa Daud tidak merasa malu jika boroknya atau dosanya dibongkar. Bapak Ibu Saudara, penyesalan dan pengampunan selalu diawali dengan pengakuan. Sebuah pengakuan yang didasarkan oleh kesadaran bahwa betapa rapuh diri yang penuh dengan dosa ini di ayat 5. Dosa bagaikan belenggu yang menawan dan menjerat hidup kita manusia. Dan akibat dosa ialah
rusaknya relasi dengan sesama, juga dengan Tuhan. Daud sadar betul bahwa untuk memulihkan relasi itu, Tuhan perlu campur tangan. Sehingga di ayat selanjutnya, ayat 10 sampai ayat 12, berulang kali ia memohon pengampunan dan campur tangan Tuhan atas hal yang ia telah perbuat itu. Daud yakin bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya, sebab Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih terhadap umatnya, dan ia akan mengasihani umatnya, dan dalam rahmatnya yang besar, manusia akan diberikan hidup yang baru, seperti yang disampaikan di ayatnya yang ketiga. Pertobatan Daud dari dosa yang begitu mengerikan dan pengampunan Allah yang begitu ajaib mau menunjukkan bahwa betapa kasih Allah selalu ada bagi kita. Betapa tidak ada yang akan bisa memisahkan kita jika kita betul-betul datang dengan kerendahan hati, sungguh-sungguh untuk mau mengakui kesalahan kita, sungguh-sungguh untuk bertobat. Nas ini adalah pesan bagi kita saat ini. Ia mengajak kita agar selalu menyadari dan menyatakan dosa kepada Allah. Meski seringkali kita berlagak seolah-olah bisa menyembunyikan dosa dari Allah yang Maha mengetahui segalanya. Padahal tidak ada yang bisa tersembunyi dari dekapan kasih-Nya. Oleh sebab itu, jangan memelihara dosa, sadarilah dosa kita, akuilah dosa di hadapan-Nya, maka pengampunan Allah pasti ada bagi kita. Sadarilah bahwa pulihnya relasi dengan Allah adalah satu-satunya yang berharga di dunia ini. Balas kasihan Allah akan mengampuni, dan dengan pengampunan itu, maka kita akan diluputkan dari penghukuman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan boleh merenungkan firman-Mu. Engkau menolong kami, Roh Kudus bersama-sama dengan kami, agar kami terus diarahkan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, dengan tidak memelihara dosa, dengan mengakui dosa kami di hadapan Tuhan. Kami percaya pintu pengampunan selalu Tuhan bukakan apabila kami datang dengan sungguh-sungguh untuk bertobat. Tuhan menolong kami agar kami tidak selalu jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan yang sama, yang membuat relasi kami rusak, baik itu dengan sesama pun terlebih dengan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan dalam berbagai keberadaan mereka, dalam berbagai tugas dan tanggung jawab masing-masing di kehidupan. Tuhan tolong setiap usaha yang dilakukan dalam pendidikan, dalam usaha mencari pekerjaan, juga dalam pergumulan masing-masing. Tuhan menolong kami sekalian. Semoga kami bisa melalui semuanya itu dengan baik, dengan tenang, dan tetap mengandalkan Tuhan bahwa satu-satunya pengharapan kami yang akan memampukan kami untuk melalui lika-liku kehidupan ialah di dalam Tuhan saja. Oleh sebab itu, kami percaya jika kami berjalan bersama Tuhan, maka jalan kami akan dimudahkan oleh penyertaan Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami mendoakan pemimpin kami, pemerintah kami, dari pusat hingga ke pelosok tanah air, dalam segala jabatan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan menolong mereka, mengaruniakan kesehatan yang baik, hikmat, juga kebijaksanaan, agar dapat memimpin negara kami ini dengan sebaik-baiknya, dengan tetap mengandalkan Tuhan, sehingga damai sejahtera tetap tercipta di tengah-tengah kami.
Ya Bapa di sorga, kami akan melalui dan memulai aktivitas kami hari ini. Tuhan menopang kami, semua kami dimampukan untuk menjalaninya dengan baik dan tetap mengandalkan Tuhan, agar apa yang kami lakukan dapat berkenan bagi Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan karena mengalami sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah pun yang dirawat di rumah sakit, Tuhan menolong mereka, Tuhan melawat mereka. Semoga melalui usaha-usaha yang dilakukan untuk mencari kesembuhan, diberkati oleh Tuhan dan akan menjadi kesembuhan yang sejati yang asalnya daripada Tuhan, sehingga kelak boleh kembali melangsungkan aktivitas seperti sedia kala. Bapa di sorga, ini kami yang datang kepadamu, kami bersyukur dan kami siap untuk mengawali aktivitas kami melalui semua tugas dan tanggung jawab kami dengan tetap mengandalkan Tuhan dan tetap berjalan bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah perenungan kita di pagi ini. Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas.